Saudara, saya ngalami. Ya sekalipun sudah sering, saya cerita di karena ini tepat sekali. Dulu waktu kecil saya pikir lahir di keluarga kaya, jaminan. Ya, sampai saya tertawakan, lecehkan kalau orang ayo ke Tuhan. Sudah Tuhan gak ada, setan gak ada. Ayo ke gereja, ngapain gereja? Ayo doa, sudah gak ada gunanya. Neraka surga juga tidak ada gitu saudara. Tapi Tuhan izinkan rambut saya habis. Waktu rambut saya semua habis, saudara, saya ketemu orang malu, terpaksa tinggalkan sekolahan. Saudara, orang tua saya yang cinta saya, karena cintanya, karena punya uangnya, bawa dari dokter satu ke dokter yang lain, dokter satu, dokter yang lain. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, sehingga rambut saya keluar. Sampai dokter spesialis, ya profesor, dokter dalam kesehatan, kedokteran, nggak ada yang bisa nolong. Dokter luar negeri, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya yang dulu nggak percaya hal yang klinik, datang macam-macam. Pertama pengobatan alternatif, dari satu pengobatan ke pengobatan yang lain, nggak ada yang bisa. Akhirnya datang ke orang-orang pinter, saudara, sesuhu, saudara, ke orang pinter, saudara. Ya, sampai banyak sekali, saudara. Sampai saya di Surabaya, di jam Kuepang gitu saudara. Ini nasibnya jelek, ganti. Kalau saudara yang tahu budaya itu, wah ganti, dianggap mati, itu anaknya orang lain gitu saudara. Sampai ada orang yang suka pusaka datang di rumah saya, dicari ada ndak ini pusakanya gitu, macam-macam lah saudara. Pokok banyak sekali. Ada satu orang merasa hebat, aku bisa, ya, tapi dia minta bayarannya mahal sekali. Ya, sekalipun mahal dia beri jaminan, aku akan setiap hari datang sendiri, ngobati sendiri. Kalau nggak bisa, gratis, nggak usah bayar, saudara. Tapi kalau sembuh, bayarnya mahal sekali. Orang tua saya kaya kok, kasihan saya. Ya sudah, tiap hari dia datang, tiap hari datang, ngobati. 1 tahun nggak bisa, dia keok sendiri. Sudah angkat tangan, nggak bisa. Ke tempat-tempat yang keramat, Gua Langse, saudara tahu Gua Langse itu tebing, nah itu harus pegang-pegang alat saudara. Itu di dalamnya itu, kalau jatuh mati itu saudara. Di bawahnya batu karang. Saya datang ke sana, puncaknya Gunung Lawu. Katanya dulu banyak pejabat yang di sana. Saya naik puncaknya Gunung Lawu, saudara. Dukun Tiban di Wonogiri, saya datang ke Dukun Tiban, saudara. Semuanya sudah namanya kepepet. Loh ya tak saudara, kepepet itu ya sudah, orang ngomong ABCD ya dicoba semua kok. Butuh rambut tak saudara. Satu yang ada kaitannya dengan ini ya saudara, salah satu. Paman saya ke Gunung Kawi, dia kasihan, dia tanya, caranya itu di sana ada jamsi. Saudara mungkin yang pernah kita tahu. Ada itu diobyok-obyok keluar, yang jatuh mana, tanya juru kunci. Lalu dibacakan artinya itu, ini sudah nasib, gundul. Karena di tangan Allah yang Maha Kuasa. Dia cerita dengan ayah saya. Gak lama Jahu atau kakak ipar saya ke sana juga. Dia juga kasihan saya. Tanya lagi, obyok-obyok, tanya gimana tahu jenili. Jawabannya bisa sama. Nasib di tangan yang Maha Kuasa. Sudah titik. Saya penasaran, saya ngajak kakak saya ngajak temennya 1-3 orang ke sana. Kakak saya juga jamsi tanya, saya juga jamsi tanya. 4 orang jawabannya sama. Ini nasib di tangan yang Maha Kuasa. Temennya kakak saya itu tertawa. Nasib ya, berarti besok jadi WC ya. Gundul sudah jadi WC. Saya marah, mau saya pukulin saudara. Betul. Intinya ada jawab seperti itu. Saya kemanapun gak ada yang bisa nolong saya. Tapi saudara dengar, satu hari saya datang pada Yesus. Yesus bisa, Yesus sembuhkan, Yesus ampuni. Artinya saudara, mau kemanapun gak ada yang bisa. Karena ini di tangan yang Maha Kuasa. Hanya yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa menolong saya. Waktu saya datang pada Yesus, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dia bisa sembuhkan, dia ampuni saya, dia pulihkan saya. Bahkan Tuhan pakai hidup saya. Betul toh? Loh, dunia itu setan itu ada loh saudara. Ilmu itu ada loh. Artinya itu ada toh. Bisa ngomong 4 kali sama kok.
Tapi saudara dengan nggak punya kuasanya, hanya bisa tahu ini sudah di tangan yang Maha Kuasa, dia pun nggak bisa. Gambaran yang mudah gini, kalau saudara punya masalah di Solo, pengadilan Solo, lalu Pak Hakim ngomong, ini sudah di tangan Bapak artinya dia tidak bisa toh, betul gak? Ini di tangan Bapaknya yang di pusat, hanya yang di pusat yang bisa. Dia bisa tahu kasusnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setan punya kuasa, tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan turut campur, setan gak akan bisa. Mantra gak bisa, tenung gak bisa, apapun kutuk gak bisa. Saya datang pada yang Maha Kuasa. Itu meneguhkan, saya makin kenal Yesus. Yesus bukan hanya manusia biasa, Yesus bukan hanya nabi, Yesus itu Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, datang untuk selamatkan kita, untuk terus datangkan kasih karunia dan anugerah. Bagi saya untung. Sekarang seorang mau ngomong, oh datang di sana loh, hebat loh. Saya cuma tertawa, tidak nanggapi. Aku sudah pernah ke sana, tidak bisa nolong saya. Ada yang cerita, situ cun loh, ini macam-macam. Saya tetap ngomong, aku sudah pernah ke sana, tidak bisa menolong saya. Yang bisa hanya Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Pengenalan itu bertumbuh. Makin kenal siapa dia, saudara nggak akan tinggalkan. Saudara nggak pernah akan undur. Saudara nggak pernah nggak setia. Saudara akan percaya lebih, taat lebih, cinta Tuhan, setia lebih lagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan.